A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Arya Eksak, berpikir secara logis dan sederhana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar ya. Jadi kalau kalian merasa kesulitan mengerjakan soal-soal limit fungsi aljabar, maka kalian wajib menonton video ini sampai habis agar kalian bisa menjawab soal-soal limit fungsi aljabar. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nilai dari limit x mendekati 1, x kuadrat plus 2x min 5 per x tambah 1 sama dengan berapa? Ya, jadi langkah pertama kalian mengerjakan soal limit, ya, limit fungsi aljabar adalah kalian memasukkan nilai x-nya ini ke soal. Ya, jadi kita punya nanti 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 5 per 1 ditambah 1 gitu ya. Jadi 1 tambah 2 itu 3 ya. 3 dikurangi 5 min 2 per 2 ya, maka jawabannya adalah min 1 ya. Jadi kalau hasilnya itu bukan 0 per 0 ya, maka jawabannya itu sudah selesai ya. Kalau bukan 0 per 0 jawabannya sudah selesai, maka jawabannya adalah min 1 begitu ya. Tapi nanti kalau misalnya hasilnya adalah 0 per angka, maka ini jawabannya adalah 0 ya. Jadi ini namanya bentuk tak tentu ya. Salah satu bentuk tak tentu adalah 0 per 0. Oke. Nah, kalau seandainya hasilnya adalah angka per 0, ya, ini bisa jadi tak hingga, bisa min tak hingga, atau bisa juga tidak ada nilai limit. Ya, tidak ada nilai limit. Ini perlu uji lagi ya. Jadi di video kali ini kita hanya membahas bagaimana jika bentuknya adalah 0 per 0. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Nilai dari limit x mendekati 2, x kuadrat plus 2x min 8 per x kuadrat min 4 sama dengan. Nah, kalau kita masukkan 2 ke dalam soal, maka kita punya 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 8 per 2 kuadrat dikurangi 4. Maka kita punya 4 ditambah 4 itu 8, 8 dikurangi 8 itu 0 ya, bawahnya 4 dikurangi 4 0. Maka hasil 0 per 0 dan ini tidak boleh karena ini bentuk tak tentu. Oke, maka kita perlu cara lain untuk menyelesaikan. Ada dua cara. Cara pertama adalah kita memfaktorkan bentuk ini. Kalau kita faktorkan, maka kita akan punya limit x mendekati 2 ya, kita faktorkan maka kita punya x plus 4 ya dikali dengan x min 2. Kalau kalian belum bisa memfaktorkan, maka silakan belajar lagi ya, karena ini adalah pelajaran SMP ya. Lalu x kuadrat min 4 ya, ini kita bisa ubah menjadi 4 ini kan 2 kuadrat ya. A kuadrat min b kuadrat kalau difaktorkan menjadi apa? Iya, a plus b dikali a min b. Maka kita punya x plus 2 dikali x min 2. Nah, perhatikan di sini ya, kita bisa coret x min 2-nya ya, maka kita punya x plus 4 dibagi dengan x plus 2. Sekarang kita tinggal masukkan nilai x-nya saja, maka kita punya 2 ditambah 4 per 2 ditambah 2. Maka jawabannya adalah 6 per 4 atau 3 per 2. Oke ya, selesai. Mudah kan? Nah, cara kedua adalah dengan cara turunan. Cara turunan ini bagaimana? Cara turunan itu kita bisa sederhananya begini ya. Misal kalian punya apa ya? Misal x kuadrat deh ya. X kuadrat tuh kalau kita turunkan ya, ini caranya adalah kalian kalikan ke depan ya, lalu dikurangi 1 pangkatnya. 2 kali 1 kan 1 ya. 2 kali 1 kan 2 ya. Berarti ini 2x pangkat 2 kurangi 1 ya 1. Begitu ya. Misal punya 3x pangkat 5. Turunannya adalah 5 dikali 3, 15 ya. X 5 dikurangi 1 itu berarti 4. Berarti 15x pangkat 4. Ya. Kalau kita punya misalnya 8x, maka kalau turun menjadi 8 saja. Ya, x-nya jadinya hilang. Kalau kita punya angka saja misalnya 10, maka kalau turun jadi 0. Jelas ya? Ini konsepnya sederhananya seperti ini. Sederhananya ya, seperti ini. Oke ya. Sekarang kita terapkan ke sini. Ya, kalau kita turunkan sekarang limit tersebut, maka kita punya nanti x kuadrat turun jadi 2x. Ya, kali ke depan dikurangi 1 lagi sekali, maka jadi 2x. Ya, kemudian 2x turun jadi 2, sama kayak 8x turun jadi 8. Oke ya, bawahnya x kuadrat turun jadi 2x. Sekarang tinggal kita masukkan saja nilai x-nya, maka kita punya 2 dikali 2 ditambah 2 per 2 dikali 2. Begitu ya, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. 2 kali 2, 4. Maka kita punya jawabannya sama ya, 3 per 2. Ya, demikian dua cara ini dengan cara pemfaktoran atau dengan cara turunan. Cara turunan ini ditemukan oleh L Hospital namanya, maka nama caranya ini adalah dalil L Hospital. Ya, begitu guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3, nilai dari limit x mendekati 3, x pangkat 3 min 27 per 2, x min 6. Oke, kalau kita masukkan 3 ke pembilangan penyebut, maka hasilnya adalah 0 per 0.
Oke, kita gunakan dua cara ya. Yang pertama dengan cara pemfaktoran dulu ya, pemfaktoran. Nah, perhatikan bentuk pembilangnya, X pangkat 3 min 27 ya. 27 itu kan 2 pangkat 3 ya. Nah, sorry, 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3. Nah, pemfaktoran dari A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A min B dikali dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat, begitu ya. Kalau kita punya A pangkat 3 plus B pangkat 3, maka pemfaktorannya adalah A plus B dikalikan dengan A kuadrat min AB plus B kuadrat, gitu. Nah, sekarang kita faktorkan yang atas dan yang bawah, maka kita akan punya limit ya, X mendekati 3 ya, itu A-nya adalah X, B-nya adalah 3 ya. Jadi kita punya X min 3 dikali X kuadrat plus AB, A dikali B ya, berarti X dikali 3, 3X ditambah B kuadrat, B kuadratnya 3 kuadrat, 3 kuadrat berapa? 9 ya, dibagi dengan bawahnya, kalau kita faktorkan kita tinggal keluarin 2-nya saja ya, 2 dikali dengan X min 3, begitu ya. Nah, sekarang kita bisa coret X min 3-nya, dan sekarang tinggal kita masukkan nilai X-nya ke sini ya, ke pembilangnya, maka kita punya 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9 dibagi 2 ya, maka kita punya nih hasilnya adalah ini 9 tambah 9 18 tambah 9 lagi 27 dibagi 2 ya, 27 per 2 atau kalau kita bagi 2 kita punya berapa tuh ya, 13,5. Oke. Nah, ini dengan cara pemfaktoran. Kalau kita lakukan dengan cara turunan atau dalil L'Hospital, maka kita akan punya jawabannya juga sama pasti ya. Ini kita turunkan jadi 3x kuadrat ya, 3 kali 1 3, lalu ini pangkatnya dikurangin 1 ya, 3 kurang 1 2 dibagi dengan 2x turun jadi 2 ya, tinggal masukkan nilai x-nya saja, 3 kali 3 kuadrat dibagi 2, 9 kali 3 27, jadi 27 per 2. Oke, sama kan jawabannya? Iya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya, soal nomor 4. Nilai limit X mendekati 2, 1 per X min 2 dikurangi 4 per X kuadrat min 4 sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya, berarti kan kita tahu ini tuh apa namanya? Kalau kita faktorkan jadinya X min 2 dikali X plus 2 ya. Sehingga kalau kita samakan penyebutnya, maka ini kita perlu kali dengan X plus 2. Maka kita punya limit X mendekati 2 ya. X plus 2 per bawahnya sekarang udah sama ya, atau penyebutnya udah sama sekarang, dikurangin dengan 4 per X kuadrat min 4. Sehingga kita punya limit X mendekati 2 ya, X tambah 2 dikurangi 4 berarti X min 2 per X kuadrat min 4. Nah, perhatikan di sini kalau kita masukkan 2 ke sini ya, maka hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita butuh cara pemfaktoran atau turunan. Kalau kita kerjakan dengan cara pemfaktoran, maka kita punya jawabannya adalah X min 2 per bawahnya difaktorin ya, X kuadrat min 4 faktornya adalah X min 2 X plus 2 ya. Lagi sekali A kuadrat min B kuadrat itu kalau difaktorkan menjadi A plus B dikali dengan A min B, begitu ya. Maka kita bisa coret X min 2 nya, sisa ini aja, tinggal kita masukkan nilai X nya, berarti 1 per 2 tambah 2 jadinya ya, 2 tambah 2 itu 4. Oke, mudah kan? Iya, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 5, nilai dari limit X mendekati 1, X min 1 per akar X kuadrat plus 3 min 2 adalah. Oke, ini kalau kita masukkan 1 ya, atasnya jadi 1 kurang 1, 0, bawahnya penyebutnya 1 kuadrat 1 tambah 3, 4 ya, akar 4 itu 2, 2 kurang 2 juga 0. Ini adalah bentuk 0 per 0. Nah, kalau dia mengandung akar ya, kita bisa dengan cara merasionalkan ya, merasionalkan bentuk akarnya atau mengalihkan dengan akar sekawan ya, bukan merasionalkan sih ya, karena kalau akar di atas kan nggak perlu dirasionalkan. Jadi dengan cara mengalihkan akar sekawan ya, mengalihkan akar sekawan, maka kita tulis dengan cara biasa dulu ya, limit X mendekati 1 ya, X min 1 per akar X kuadrat plus 3 min 2. Akar sekawannya adalah akar X kuadrat plus 3 plus 2 ya, tandanya berlawanan ya, per akar X kuadrat plus 3 plus 2. Oke, nah perhatikan di sini, ini A min B, ini A plus B ya, maka kita kalikan akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Lagi sekali ya, A min B dikali A plus B, kalau kita kalikan akan menjadi A kuadrat
min B kuadrat, begitu ya. Nah, berarti nanti hasilnya akan menjadi limit X mendekati 1, ya, X min 1 dikalikan dengan akar X kuadrat plus 3 plus 2 per, nah jadinya ini nanti akarnya hilang ya, karena dikuadratin ya, jadinya kita punya X kuadrat plus 3, begitu ya, dikurangi B kuadrat, berarti dikurangi dengan 4, begitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan saja, jadinya limit X mendekati 1, X min 1, akar X kuadrat plus 3 plus 2, gitu ya, dibagi, nah ini jadinya kan plus 3 kurangi 4 kan min 1 ya, ya, jadinya kita punya X kuadrat min 1, kalau kita faktorkan akan menjadi X plus 1 dikali X min 1, begitu ya, jadi kita faktorkan langsung yang bawah, X plus 1 dikali X min 1. Kita coret X min 1-nya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1 ini. Maka kita punya akar 1 kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per 1 tambah 1. Jadi nanti ini 1 tambah 3 4, akar 4 itu 2 ya, 2 tambah 2 4. Bawahnya 1 tambah 1 2. Maka jawabannya adalah 2. Ini dengan cara mengalihkan akar sekawan ya, mengalihkan akar sekawan. Nah, ada cara yang lebih simpel lagi ya, ada cara yang lebih simpel lagi ya. Mungkin kita pakai cara turunan dulu ya, kita pakai cara turunan dulu. Oke, kita pakai cara turunan, kita hapus dulu ya cara turunan. Nah, kalau turunan ya, di sini tingkat kesulitannya adalah menurunkan bentuk akar ini ya. Jadi kalau kita punya akar fx, kalau kita turunkan akan menjadi f aksen x ya per, nah ini misal tak ganti dengan n deh ya, tuh n. Nah, n dikali dengan akar fx ya, akar fx, begitu. Oke, jadi sekarang kalau kita turunkan yang atas akan menjadi 1 ya, 1 per, nah bawahnya ya, bawahnya kalau kita turunkan ini, kita turunkan maka menjadi f aksen x, di turunan yang dalam akar ini ya. Turunannya apa nih? Ya, 2x ya, 2x per, ya ini lihat formulanya ya, per n-nya kalau akar doang berarti n-nya berapa di sini? Iya, 2 ya, 2 dikali akar x kuadrat plus 3, begitu ya. Maka kalau kita balik nantinya, kita balik bentuknya akan menjadi limit x mendekati 1, 2 akar x kuadrat plus 3 per 2x. Kita coret 2-nya, tinggal kita masukkan x-nya saja. Maka kita punya akar 1 kuadrat tambah 3 per berapa? Per 1 ya. Berarti kita punya ini 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 3 itu 4 ya. Akar 4 itu 2. 2 per 1 ya jelas 2. Gitu ya. Ini dengan cara turunan ya. Turunan, ingat kalau turunannya bentuknya ada akarnya, kita gunakan formula ini biar lebih cepat. Oke. Itu tadi dengan cara turunan biasa. Nah, sekarang ada lagi cara yang lebih cepat lagi, yaitu cara turunan modifikasi ya, atau biasa tak sebut dengan cara limit 3 langkah. Jadi kalian hanya menggunakan 3 langkah saja, maka soal ini itu akan selesai. Bagaimana caranya? Nah, sekarang begini langkah-langkahnya ya. Jadi kita tulis langkah-langkahnya dulu. Langkah yang pertama adalah kalian turunkan ya, kalian turunkan, tapi anggap tidak ada akar. Anggap tidak ada akar. Anggap tidak ada akar. Begitu ya. Nah, kalau kita turunkan ini, kita anggap tidak ada akar, maka kita punya limit x mendekati 1 ya. Yang atas ya, x min 1, ini 1, turunannya ini 0, berarti 1 per bawahnya ya. Ini anggap nggak ada akar, berarti x kuadrat aja yang kita turunkan. X kuadrat turun jadi apa? Jadi 2x. Oke? Ya. Nah, ini langkah pertama sudah. Lalu langkah kedua adalah pangkat akar ya, pangkat akar ditulis kebalikan dengan posisi akar. Nah, maksudnya gimana ini ya? Nah, kita lihat sini pangkat akar tuh maksudnya di sini ya. Ini kan 2 artinya ya, pangkat akarnya. Nah, ini posisi akarnya di bawah ya. Maka kita tulis pangkat akar itu di atas atau di pembilangnya. Maka kita buat pangkat akar adalah 2 per 1. 1 ini cuman tambahan aja ya.
Karena dia di atas jadi 2/1. Kalau akarnya di atas, maka kita buat 1/2 begitu ya. Ngerti ya? Nah, ini adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah angka di samping akar ya, ditulis kebalikan. Maksudnya posisinya ya. Selalu positif dan pangkat akar -1. Pangkat akar -1 ini maksudnya gini loh ya. Pangkat akar ini maksudnya kita kan punya pangkat akarnya 2 ya, dan pasti dikurangi 1. Jadi kalau kita punya ini -2 di bawah, kita tulis di atas jadinya 2/1 ya. Dipangkatin akar, berarti dipangkatin 2 dikurangi 1 ya. Gitu maksudnya, oke? Nah, setelah ini selesai, maka kita tinggal masukkan saja nilai X-nya. Jadinya 1 itu 2, jadi 1/2 dikali 2 dikali lagi 2 ya. Maka jawabannya adalah 2. Gitu ya. Ini lebih cepat ya, lebih cepat. Tapi jangan dipakai di soal esai ya. Nggak boleh nanti sama gurunya pakai cara seperti ini. Ya, nanti berikutnya kita akan memakai cara ini terus dengan soal-soal yang tipenya sama dengan ini, supaya akan lebih paham lagi dengan cara limit 3 langkah ini. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Ya, ini kalau kalian masukkan ya, ini hasilnya adalah 0/0. Ya, sekarang kita pakai limit 3 langkah ya. Maka kita punya limit X mendekati 2. Di langkah pertama apa? Turunkan, anggap tidak ada akar. Maka yang bagian ini kalau kita turunkan akan menjadi 6X ya plus 8. Dikurangi yang ini turunannya apa? 8X. Dibagi bawahnya turunannya apa? Turunannya X ya jelas 1 ya. Dikali nanti akarnya di atas. Ya, pangkat akarnya 2. Berarti kita buat akarnya ininya di bawah ya. Pangkat akarnya di bawah 1/2 ya. Ini 2 kita di atas lagi sekali, maka kita tulis di bawah. Kan akarnya 2 ya, kita cukup tulis sekali aja. Oke, jelas ya. Lalu sekarang angka di step ketiga ya, angka di samping akar ditulis kebalikan, selalu positif dan pangkat akar -1. Nah, sekarang kita lihat di sini nggak ada angka di samping akar. Kalau soal nomor 5 kan ada nih ya, 2 nih angka di samping akar kan 2 -2 ini ya. Nah, kalau ini kan nggak ada, kedua-duanya akar. Nah, caranya adalah kalian memasukkan X-nya ke salah satu akar. Yang mana aja boleh. Misal kita pakai yang ini sebagai acuannya ya, kita masukkan X-nya ke situ, maka kita punya akar 4 dikali 2 kuadrat ditambah 9. 4 kali 4 16, 16 tambah 9 25. Ini akar 25. Akar 25 ya jelas 5 ya. Maka ini jadinya 1/5. Karena dia di atas, maka posisinya sekarang di bawah. Pangkat akar dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai X-nya saja. Ya, 6X dikurangi 8X jadinya -2X ya. -2X berarti -2 dikali 2 ditambah 8/1 dikali setengah dikali 1/5 begitu ya. Berarti ini jadinya -4 ya, -4 tambah 8 itu 4 ya, plus 4 dibagi 2 ya. Kita punya jawabannya adalah 2/5. Oke ya, tenang saja kalau masih belum mengerti, kita masih akan memakai cara ini di soal-soal berikutnya guys ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7, limit X mendekati 0, akar 2 tambah akar X min akar 2 min akar X per akar X. Nah, ini ada akar di dalam akar ya. Nah, maka cara termudahnya kita ubah dulu bentuk soalnya ya. Bagaimana caranya? Kita misalkan akar X itu sama dengan A. Oke ya, akar X sama dengan A begitu ya. Maka untuk X mendekati 0 ya, kita ganti dengan 0 X-nya. Maka A juga masih sama dengan 0. Ya, lalu soal itu akan berubah menjadi limit A mendekati 0 akar 2 tambah A ya, karena akar X sama dengan A dikurangi akar 2 dikurangi A per A begitu ya. Nah, sekarang bentuk ini kita bisa selesaikan dengan limit 3 langkah tadi. Ya, yang masih ingat caranya, langkah pertama gimana? Iya, langkah pertama adalah turunkan, anggap tidak ada akar, maka turunan daripada 2 tambah A ini jelas 1 ya. Ya kan, karena A turun jadi 1, ini 0 kan, dikurangi. Nah, ini ya, min A turun jadi min A turun jadi min 1 begitu ya. Berarti min 1 dibagi dengan bawahnya turunan A 1 ya, dikali akarnya di atas ya. Akar di atas berarti kita buat di bawah ini ya,
pangkat akarnya berarti 1/2, begitu ya. Lalu sekarang kita masukkan A-nya 0 ke salah satu akarnya ya. Kita misal pakai yang ini, jadi 2 kurangi 0, 2 dikurangi 0 ya 2 ya, berarti akar 2 dikali dengan 1/2. Posisinya di bawah karena ini di atas ya. Maka kita punya nanti jawabannya adalah 2 ya per 1 dikali setengah dikali 1/2. Coret-coret, tinggal 1/2. Kalau kita rasionalkan ya kali akar 2/2, maka kita punya 1/2 akar 2. Oke deh, mudah kan? Ya, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, ini ya, kalau kalian manual, ini akan sangat panjang ya. Jadi kita gunakan limit 3 langkah lagi sekali. Ya, maka kita lihat di sini soalnya ya, kita tulis lagi. Ya, limit x mendekati 0. Nah, sekarang kita turunkan, anggap tidak ada akar ya. Jadi ini x turun jadi 1. Ini juga x turun jadi 1. Nah, perhatikan sekarang, ini ada akar pangkat 2 di sini ya, di sebelah atas, maka kita tulis di sebelah bawah. Oke ya. Nah, ini ada akar pangkat 3 di sebelah bawah, maka kita tulis di sebelah atas, jadinya 3/1. Begitu ya. Nah, sekarang angka di samping akar ya, sama-sama 1. Ingat ya, selalu positif, kita nggak buat -1, tapi kita buat 1. Berarti ini 1, ya, pangkat 2 dikurangi 1 per, ya, ini, 1, sorry, ini pangkat 3 ya, karena ini yang sebelah sini ya 1 pangkat 3 dikurangi 1, yang ini 1 pangkat 2 dikurangi 1 ya, karena 1 nggak masalah ya, pangkat berapapun hasilnya pasti 1. Maka jawabannya ini adalah 3/2. Udah deh, selesai. Cepet kan ya? Iya, cepat banget kalau pakai cara limit 3 langkah. Oh ya, tadi lupa ya, di sini itu akar 2-nya lupa kita pangkatin 2 kurang 1, tapi nggak masalah kan, jadi kan pangkat 1 nggak merubah nilai. Oke guys. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 9, jika limit x mendekati 0, akar px plus q min 2 per x sama dengan 1, maka p tambah q sama dengan. Nah, kalau soalnya macam begini ya, ini kan kalau kita masukkan 0 ya, maka hasilnya pasti sini 0 ya, per 0. Nah, ini kan udah curiga, nggak mungkin ada suatu nilai per 0 hasilnya 1 ya, kecuali bentuk ini adalah bentuk 0 per 0. Kecuali bentuk ini ada 0 per 0 baru hasilnya bisa jadi 1 begitu ya. Nah, berarti supaya hasil 0 per 0, maka sebelah atas ini ya, atau pembilang ini hasilnya juga harus 0. Oke ya, harus juga 0. Maka px plus q min 2 sama dengan 0. Sehingga px plus q sama dengan 2 ya, pindah min 2 karena jadi plus 2. Lalu kita kuadratkan, px tambah q sama dengan 4 supaya akarnya hilang. Nah, karena x-nya 0 ya, x-nya ini bernilai 0, maka P kali 0 ya jelas 0. Sisa apa? Sisa Q ya. Q sama dengan 4. Nah, ini baru dapat Q-nya saja. Belum dapat P-nya. Ya. Maka sekarang soal itu akan menjadi limit. Ya, limit X mendekati 0. Akar PX plus 4 min 2 per X sama dengan 1. Ya, kita gunakan limit 3 langkah. Turunkan, anggap tidak ada akar, maka kita punya px turun jadi p ya, karena kan sama kayak 2x turun jadi 2, 3x turun jadi 3 gitu ya. Maka px turun jadi p. P per x turunannya 1 dikali pangkatnya di atas, kita tulis di bawah 1/2. Angka di samping akar adalah 2 ya, berarti 1/2 juga. Oke, pangkat 2 kurang 1 ya, 1 ya, nggak usah dibuat lagi. Ini sama dengan 1. Maka kita punya nanti p-nya sama dengan ini, p per 1 kan p. Setengah kali setengah, 1/4. 4-nya kali ke situ ya, jadi kali, jadi P sama dengan 4. Sehingga P tambah Q jawabannya adalah 8 ya, gitu. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Ini soal UTBK 2019 ya, model baru soalnya. Jadi soalnya, jika limit x mendekati 1, akar ax pangkat 4 plus b min 2 per x min 1 sama dengan a, maka limit x mendekati 1, akar ax pangkat 4 plus b min 2x per x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan. Nah, ini agak susah ya kalau baru lihat soal semacam ini ya. Nah, ini idenya adalah kita membuat bentuk soal yang ditanyakan menjadi bentuk yang diketahui ya. Berarti kita bisa ubah itu menjadi akar ax tambah 4 plus b ya, min 2x, atau sorry min 2 dulu, min 2x ditambah 2. Ya, kenapa ada min 2 plus 2 di sini? Tujuannya adalah supaya bentuknya mirip dengan yang diketahui ya. Ini kan akar ax pangkat 4 plus b min 2. Ya, jadi kita buat
muncul min 2, tapi supaya tidak merubah nilai, kita tambahkan lagi dengan 2. Min 2 tambah 2 kan impas jadinya kan? Ya kan? Oke, per x kuadrat plus 2x min 3. Kalau kita faktorkan menjadi x, ya. X min 3, ya. Sorry, plus 3, x min 1. Begitu ya. Nah, sekarang tinggal kita tulis ya, kita pisah ini. Ya, kita pisah menjadi limit x mendekati 1 akar ax pangkat 4 plus b min 2 per x tambah 3 dikali x min 1 ya. Nah, ini perhatikan ya, ini perhatikan bagian ini. Kalau kita keluarin minnya, maka akan menjadi 2x min 2 begitu ya. Kan min 2x plus 2 begitu ya. Jadi kita kurangin dengan 2x min 2 per x plus 3 dikali x min 1. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini ya, ini sama dengan yang diketahui kan. Berarti itu sama dengan A. Ya, itu sama dengan A. Berarti kita bisa buat jadi A per x tambah 3 dikurangi ya. Kalau ini kita keluarin 2-nya, maka kita punya x min 1. Bisa kita coret dengan ini. Oke, min 2 per x plus 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai x-nya. X-nya berapa? X-nya 1. Ya, X-nya 1 berarti kita punya 1 tambah 3 itu 4. Ya, ya, jadi jawabannya adalah A min 2 per 4. Oke guys, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga bisa dimengerti. Kalau belum mengerti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ya. Jadi kalau kalian anggap video ini bermanfaat, bisa kalian subscribe, like, dan komen ya. Lalu di akhir video nanti ada soal menantang ya, yang bisa kalian coba. Dan kalau kalian penasaran dengan jawabannya, bisa kalian cek di IG kita @areaexact. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.